Perkenalkan, nama saya Angelina Maladewon, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan membuat video dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Selamat menyaksikan. Domestik, ekonomi bantu Indonesia bertahan saat pandemi. Ekonom senior Korp Indonesia Hendrik Saparani mengatakan domestik ekonomi bisa membantu Indonesia bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ekonomi kita berorientasinya adalah domestik ekonomi. Data menunjukkan porsi ekspor impor kita terhadap PDB rendah. Jika kalau kita bisa menghidupkan ekonomi domestik kita, maka kita akan cukup survei melewati masa pandemi. Namun yang menjadi kendala, seberapa berat pengaruh insentif yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan domestik ekonomi. Menurut data KOR, mobilitas orang sudah terjadi tetapi tidak diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Indeks penjualan real masih tajam negatifnya, artinya konsumsi rumah tangga belum mendorong penjualan retail atau produk yang diminta masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kelas menengah atas yang 82% berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga belum banyak melakukan aktivitas ekonomi, sedangkan masyarakat golongan ke bawah masih sangat bergantung dengan berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Kemudian sebanyak 2,9 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi, sehingga mereka tidak punya tambahan pendapatan untuk berbelanja. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia karena 56% dari ekonomi kita adalah konsumsi. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan konsumsi kembali? Hendrik mengatakan APBN sebagai domestik ekonomi bisa menjadi kunci penyanggaan pertumbuhan ekonomi bila realisasinya lebih cepat dan didesain dengan tepat. Selain itu, perlu sejumlah terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 hingga 4 bisa di atas 5%. Yang digelontorkan pemerintah atau dana PEN tidak sedikit, tetapi tidak diintegrasikan sehingga multiplier efisiensi menjadi terbatas. Kalau kita lakukan beberapa terobosan, kita akan mencapai di atas 5% seperti yang diharapkan pemerintah. Adapun Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran kabinet merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 7% pada kuartal, naik signifikan dibandingkan kuartal 2 2020 yang minus 5,32%. Pandemi COVID-19 telah mengkoyak sendi perekonomian Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 minus 3,49% dan memberi Indonesia resmi masuk ke jurang resesi karena pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi nasional telah dikontraksi hingga 5,2%. Namun di tengah pertumbuhan ekonomi yang negatif, sektor pertanian masih mampu mencatat pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produk domestik bruto sektor pertanian kuartal 3 tumbuh 1,0%,
Sedangkan 5 sektor utama lainnya justru tumbuh negatif, dengan industri pengelolaan tercatat minus 4,31%, perdagangan minus 5,3%, konstruksi minus 4,52%, serta pertambahan minus 4,28%. Berdasarkan data tersebut, Kamar Dagangan Industri Indonesia menilai sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Hanya itu yang perlu didukung dengan upaya dan konsumsi domestik yang tertekan oleh pandemi COVID-19. Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Fransiskus dalam diskusi Jakarta kelima. Menurutnya, agar sektor pangan dapat berkembang, perlu adanya langkah dan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan pasar domestik menjadi strategi baik dari sisi pemerintahan maupun supply. Sebab jika dilihat dari sisi pemerintahan, daya beli masyarakat masih perlu diperhatikan. Adapun dari sisi supply, perlu terobosan untuk komoditas pangan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri seperti sayuran dan buah-buahan. Faktor supply dan permintaan ini perlu dikelola agar terjadi produksi di sektor pertanian, sehingga harga stabil dan kesejahteraan petani meningkat. Selain itu, peran koperasi petani dalam sebuah ekosistem pertanian juga dipandang perlu untuk ditingkatkan lagi. Terlebih, koperasi dalam hal ini dapat membantu petani, yakni sebagai perantara antara petani di daerah dengan perbankan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor pertanian dan pangan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan aktivitas di sejumlah sektor perekonomian nasional, sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kebutuhan justru tumbuh sekitar 2,5%. Karenanya, pemerintahan akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempersembahkan bantuan langsung tunai kepada 80 juta penduduk desa. Bendahara negara dalam menjaga harga pangan, perhatian bukan hanya untuk beli masyarakat saja, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan petani. Karena dengan demikian dapat tercipta keseimbangan di seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga dengan kesenambungan harga pangan yang dapat sekaligus dijaga. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah juga akan berusaha mencarikan pembentukan food estate di berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Food estate tersebut sebagai salah satu cara untuk menaikkan produktivitas padi dan non-padi. Pemerintah sudah menganggarkan dan dalam APBN sekitar 2021 untuk mengembangkan food estate dan ketahanan pangan. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih,
pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi, cakupannya seluruh dunia. Terus kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomian? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua, aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng, ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi, bisa merembet kemana-mana. Kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam